Meja kerja lu berantakan banget, tab browser sampai 20 ke atas, gampang banget lupa, udah gitu atensi udah kayak ikan koi. Indahnya ADHD. Guys, lu pada kagak bisa produktif, kayak orang yang otaknya sehat. Otak lu tuh chaos dan berantakan banget, dan itu nggak apa-apa. Karena literally, otak lu lebih kenceng daripada orang lain. Tapi kalau lu kagak bisa kontrol itu, lu bakal kesiksa banget, men. Makanya di video ini, gue buatin 7 cara ADHD bisa produktif tanpa obat. Menurut keyakinan dan pengalaman saya ya, BTW. Oke, sebelum itu gue mau mulai dengan cerita pengalaman ADHD gue. Jadi kalau gue dari dulu udah ngerasa, otak gue itu susah banget buat fokus dan banyak keinginannya. Setiap ngomongin satu hal, pasti gue kepikiran hal yang lain. Misal tiba-tiba dulu gue belajar matematika di SD, tiba-tiba inget Benten lah. Belajar fisika, inget Phineas and Ferb. Gue dari dulu udah ngerasa otak gue tuh random banget. Tapi ya gue gak sadar kalau gue itu berbeda sama orang lain dulu. Gue pikir semua orang memang gampang untuk terdistraksi dan gue orang yang normal. Tapi semenjak gue SMA dan kuliah di mana pelajaran lebih susah yang perlu atensi lebih tinggi, nilai gue turun dan gue sadar gue gak bisa kayak orang lain fokusnya. Dan alhasil gue coba ke psikiater. Dan di psikiater, gue didiagnosa ADHD setelah berbincang lama dengan psikiaternya. Tapi gue nggak sekali doang ke psikiater, guys. Sebelumnya gue juga pernah ke psikiater. Dan uniknya, awalnya gue didiagnosa sebagai depresi ringan. Karena penjelasan dokternya adalah ADHD itu nggak mungkin keluarnya pas dewasa. Pasti dari kecil udah kelihatan banget ADHD. Tapi gue bilang, gue baru sadar kalau gue kayak gini pas gue dewasa. Tapi psikiater gue satunya lagi bilang, kalau gejala ADHD itu bisa kelihatan pas dewasa. Karena mungkin aja pas SD atau SMP pelajarannya masih gampang, jadi lu nggak perlu fokus, tinggal lihat sebentar gitu, terus udah gampang. Tapi lu bakal kelihatan banget saat lu SMA, udah susah banget nih, saat lu kuliah yang perlu fokus banget, nilai lu turun. Nah itu mungkin ADHD. Dan alhasil gue dikasih obat sama psikiaternya. Dan jujur ini pengalaman gue ya. Mungkin buat orang lain beda. Dan gue saranin kalian ke psikiater sebelum ikutin saran gue. Tapi untuk gue sendiri, obat ADHD itu gak cocok buat gue. Karena pertama kali gue minum, gue ngerasa gue jadi orang biasa lagi, orang normal lagi. Tapi udah beberapa kali pakai, gue sadar setelah minum obat itu, gue langsung sangat-sangat lelah. Gue ngerasa langsung otak gue tuh hening banget. Dan malamnya itu langsung capek. Dan gue nggak tahu ini hal yang baik atau tidak. Dan setelah gue ngobrol sama temen gue yang ADHD juga, ternyata mereka seperti itu juga, guys. Memang ada trade-off-nya ternyata dari ngobat ini. Nah itu yang perlu kalian keep in mind kalau kalian mau ke psikiater ya. Makanya karena itu gue nggak minum obat lagi. Karena itu bikin gue merasa capek banget. Dan dokternya sendiri bilang, kalau gue minum obat, gue bisa jadi tergantung dengan obat itu. Dan gue nggak pengen tergantung dengan obat. Makanya di video ini gue mau jelasin 7 cara yang bisa bikin gue lebih produktif dengan ADHD tanpa obat, guys. Oke, cara pertama adalah lu jangan nyalain ADHD lu. Ini hal yang gue struggle banget, guys, dari dulu. Setelah gue didiagnosa ADHD, gue merasa semua malas-malasan gue, semua nggak fokus gue, semua ketidakproduktifan gue, itu bisa dijustifikasi dengan ADHD. Padahal, guys, itu suatu pemikiran yang destruktif banget menurut gue. Karena gini, kalau gue justifikasi diri gue dengan kondisi gue nggak bakal mana-mana. Gue bakal nyaman di situ aja. Kenyataannya adalah, memang lu punya ADHD. Memang otak lu itu agak unik, agak berantakan. Tapi bukan berarti lu nggak bisa produktif dan bekerja seperti orang normal. ADHD punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan daripada lu punya mindset di mana lu nyerah, di mana lu mau di sini aja, lebih baik lu punya growth mindset. Lu harus accept realita di mana lu punya ADHD. Udah cukup gitu aja. Tapi sisanya lu nggak boleh percaya kalau lu harus di situ aja dan nggak bisa berkembang, bro. Karena itu melelahkan dan menyakitkan banget. Apalagi buat orang-orang sekitar lu. Yang kedua yang gue bisa saranin ke kalian adalah nulis. Yes, nulis. Otak ADHD itu lebih gampang mendapatkan inspirasi. Gua mendapatkan pelajaran ini dari Dr. K, suatu dokter psikiater yang punya banyak banget followers di YouTube. Dan gua ngerasain gitu juga. Gua setiap gua jalan kaki, atau nggak baca buku, atau nggak nonton video aja in general, tiba-tiba kepikiran aja ide-ide gila gitu loh. Mungkin lu ngerasain juga. Dan sayangnya, kita memang gampang banget mendapatkan ide. Tapi buat nginget ide, nah itu kelemahan lu. Makanya gue saranin ke kalian, setiap punya ide baru, lu tulis langsung. Jangan nunda. Gue sendiri sebenarnya punya kotak nih isinya catatan gue semua. Coba gue liatin bentar ya. Ini isinya catatan gue semua kalau kalian bisa lihat. Dimana gue cari hal yang menarik buat gue di video, di buku. Dan coba bikin penjelasannya sendiri di gue. Dan akhirnya dari situ jadilah beberapa video yang gue buat di internet. Nah kalau bisa sih sebenarnya lu tata dengan rapi ya. Ini gue berantakan banget kalau boleh jujur. Tapi ini membantu banget, guys. Karena otak kalian tuh pasti lupa kalau ada di sesuatu, iya nggak? Tapi ketika lu udah catet, mungkin lu lupa ya. Tapi lu baca lagi, tiba-tiba balik lagi ke lu. Dan serunya lagi kalau lu bisa buat kayak gini. Lu bisa sambungin ide lu. Kayak mungkin dari tulisan sini, lu bisa sambungin dengan ini. Dan itu yang gue lakuin. Gue bisa buat video yang menurut gue otentik gitu dan suatu hal yang baru ya, karena
praktis gue melakukan ini. Tapi ya nggak perlu ribet juga kayak gue. Bisa jadi lu lebih suka Notion, lebih suka nulis di buku, ya it's fine gitu. Yang penting lu harus nulis. Menurut gue itu sangat-sangat berpengaruh dengan produktivitas lu gitu. Oke, selanjutnya menurut gue lu jangan buat time block ya guys. Karena begini, otak ADHD itu sangat-sangat unpredictable. Pasti lu udah tahu. Kadang lu pagi kagak mau kerja, kadang lu pagi kayaknya mau gerak banget sampai lu 2 jam, 3 jam, 5 jam bisa fokus. Kadang juga seharian lu kayaknya nggak mau gerak. Nah, kalau lu tahu itu, kalau lu tahu otak lu itu nggak bisa diprediksi, ya lu harus buat sistem di mana kegagalan itu suatu hal yang bisa di-accept. Jadi gini, kalau lu buat time block, berarti lu asumsi otak lu itu bakal bekerja seperti itu setiap harinya. Jam 7 gue bangun, jam 8 gue makan, jam 9 gue olahraga. Begitu. Tapi ya lu tahu, otak lu itu nggak susah banget kayak gitu. Daripada buat time block, yang gue lakukan adalah gue cuma bilang ke diri gue sendiri, pokoknya hari ini gue minimal 4 jam deep work. Dan kapan 4 jam itu ya kadang gue pagi, kadang gue siang, kadang sore, kadang malam jam 1 pagi. Justifikasi gue melakukan itu adalah gue mau sistem produktivitas di mana gue bisa gagal dan masih bisa sukses. Jadi gini, mungkin sebelumnya lu juga pernah buat time block, tapi apakah lu jalanin? Mungkin tidak kan? Tapi kalau lu pernah pakai time block dan benar-benar lu ikutin, nah mungkin ini videonya bukan buat lu guys. Dan kasih tahu gue gimana caranya ya. Tapi buat gue itu nggak works, makanya gue pakai sistem ini. Intinya adalah lu harus punya sistem produktivitas yang fleksibel. Udah gitu aja sebenarnya. Selanjutnya, kalau lu mau konsisten lu bakal jauh berbeda dari orang biasanya. Oke, pasti lu pernah denger 1% lebih baik setiap harinya. Lu harus 1% setiap harinya lebih baik dan lu akan berkali-kali lipat lebih baik dalam 1 tahun. Tapi sayangnya guys, menurut gue ya, otak ADHD itu nggak bisa 1% lebih baik setiap harinya. Karena progres kita bisa jadi kayak gini nih. Kadang 1% mungkin ya. Kadang tiba-tiba 10%. Kadang turun lagi 15%. Kadang 20%. Kadang turun lagi gitu. Menurut gue konsisten bisa seperti itu juga. Nggak perlu ada terus. Sometimes you have a bad day. And that's okay banget. Apalagi untuk ADHD, lu pasti bakal punya hari-hari jelek yang lu nggak bisa gerak sama sekali. Daripada lu ikut peraturan di mana konsisten itu adalah kayak strict gitu. Lu setiap hari harus ngerjain sesuatu. Setiap hari harus produktif. Gue rasa lu harus ganti sedikit. Progres lu itu akan berbeda dengan orang lain dan lu harus accept itu. Dan bukan berarti progres orang lain lebih baik daripada lu. Yang penting adalah in the long run, di masa depan, lu bertambah, lu berkembang. Proses lu mungkin nggak konsisten. Kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang naik, kadang turun. Tapi hasil lu harus konsisten. Harus konsisten lebih baik setiap tahunnya. Setiap 2 tahun, setiap 5 tahun. Pokoknya lu harus lebih baik. Dan konsisten untuk anak ADHD menurut gue harus seperti itu. Oke, nyambung ke yang satu lagi, lu harus maafin diri lu sendiri. Oke guys, mungkin ini suatu hal yang sulit banget untuk lu lakuin. Karena selama bertahun-tahun, gue ngerasa kemalasan gue ini, ketidakfokusan gue ini, ketidakdisiplinan gue ini, adalah salah gue sendiri. Karena orang-orang sekitar gue dan orang-orang di internet selalu bilang lu butuh disiplin, lu butuh disiplin, lu butuh disiplin. Dan hal itu kadang bikin gue benci diri gue sendiri. Tapi guys, mungkin orang sekitar lu susah banget maafin kesalahan lu. Susah banget terima diri lu. Tapi itu gak terlalu penting. Yang lebih penting adalah lu terima diri lu dan maafin diri lu sendiri. Hari buruk ADHD itu pasti bakal ada. Itu gak bisa dipungkiri lagi guys. Jadi hal yang terbaik yang lu lakukan adalah lu bisa memaafkan diri lu sendiri. Kalau suatu kesalahan itu sudah pasti, hal yang terbaik yang kita bisa lakukan adalah belajar untuk memaafkan diri kita sendiri. Saat lu bisa memaafkan diri lu sendiri, lu bakal develop yang namanya self-love. Dimana lu cinta ke diri lu sendiri. Lu saking cintanya, lu pengen improve diri lu. Karena gini guys, gue sering denger kalau orang lain pernah bilang, lu harus benci diri lu sendiri untuk improve. Nah, mungkin bisa gitu. Mungkin bisa seperti itu. Dan gue pernah ngerasain kayak gitu. Gue pernah ngerasain gue benci banget sama diri gue sendiri dan gue harus berubah diri gue. Tapi sayangnya, kalau dari pengalaman gue, motivasi itu nggak pernah tahan lama. Paling 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Setelah itu ya udah, nggak jalan lagi. Karena coba pikir kayak gini. Kalau lu benci seseorang, apakah lu mau orang itu berkembang atau tidak? Dan jawabannya adalah pasti tidak. Lu bahkan mau dia gagal dan nggak bangkit lagi kan? Jadi gimana kalau lu benci diri lu sendiri? Lu mau berkembang gitu? Lu nggak bisa bro. Yang works buat gue adalah gue sayang sama diri gue sendiri. Gue accept kekurangan gue, tapi gue mau gue berkembang. Gue accept diri gue yang sekarang,
tapi gue saking sayangnya sama diri gue sendiri, gue pengen diri gue berkembang. Masuk akal gak sih? Oke, next, ini penting banget. Lu harus punya teman akuntabilitas. Pasti lu sadar, otak edisi itu gak bakal gerak kalau kagak diomelin. Makanya teman akuntabilitas itu sangat-sangat penting, bro. Gue susah banget buat konsisten. Buat video susah banget konsisten. Jadi gue carilah teman akuntabilitas gue. Dan untungnya gue punya cewek. Dan gue bilang ke cewek gue, kalau gue nggak buat video, gue bakal botak. Kenapa botak? Ya nggak tahu. Itu cewek gue yang minta. Dia minta gue botak, entah kenapa. Dan karena gue nggak mau botak, sementara cewek gue mau gue botak, jadi gue diingetin terus, bakal diliatin terus, diawasin terus. Dan ketakutan itu bikin gue gerak, bener-bener gerak, bener-bener konsisten jadinya. Dan setelah gue buat tantangan itu, untuk pertama kalinya dalam hidup ini, gue konsisten guys. Gue buat video hampir setiap hari, selama 3-4 bulan mungkin ya. Dan gue yakin ini bakal lanjut terus, mungkin sampai bertahun-tahun. Jadi kalau lu punya ADHD, penting banget buat cari teman akuntabilitas. Bisa dari orang tua lu, teman lu, pacar lu, istri lu, suami lu, siapapun itu. Dan bahkan lu bisa melalui internet. Lu bilang ke dunia kalau lu bakal melakukan ini. Dan semua internet bakal jadi teman akuntabilitas lu. Lu bisa mulai dengan komen di YouTube video ini, dan gue bakal jadi teman akuntabilitas lu. Oke, selanjutnya adalah ubah lingkungan lu menjadi lingkungan yang ADHD friendly. Apa itu ADHD friendly? Ya lingkungan yang ADHD friendly adalah lingkungan yang gak berbasis dengan keharusan, tapi berbasis dengan interest. Karena itu hal yang gue pelajari banget guys. Kita tuh ngelakuin sesuatu hal yang susah itu bukan karena keharusan. Oh, gue harus seperti ini, ada yang nyuruh gue. Enggak, tapi karena itu menarik dan bermakna buat kita, baru kita gerak. Jadi makanya, mungkin lu sadar, kalau lu disuruh ngirim email gitu, 5 menit doang di kantor lu, kagak gerak-gerak kan? Tapi kalau lu dikasih project yang passion banget buat lu, 5 jam, 6 jam juga kagak kerasa kan? Karena project itu bermakna dan interesting buat lu. Sementara email ini yang 5 menit ini mungkin gampang, tapi nggak ada maknanya buat lu. Nggak ada interestingnya buat lu gitu. Jadi, lingkungan yang baik adalah bukan lingkungan yang mudah. Dulu gue ngira begitu. Karena gue susah banget ngelakuin suatu hal, ya gue coba hal yang mudah dulu. Ternyata tidak seperti itu guys. Malah cari lingkungan yang susah dan banyak tantangannya, baru lu bisa gerak. Gue kasih contoh. Dulu itu, gue sering nulis dengan AI. Gue mikir karena gue punya ADHD, dengan AI bisa bantu gue untuk nulis lebih banyak. Dan ternyata tidak guys. Itu tidak, gue malah nggak kerjain. Karena dengan AI, memang lebih mudah, memang lebih enak. Tinggal kopas. Ya mungkin ubah-ubah dikit lah. Tapi dengan AI, gue kehilangan makna dan interest gue terhadap nulis. Nah, kehilangan itu bikin gue kagak mau gerak. Nah, solusinya adalah gue nggak pakai AI lagi untuk nulis. Dan ternyata dengan tidak menggunakan AI, dengan memperbanyak kesulitan, gue malah gerak. Nah, itu yang gue bingung sebenarnya dari otak gue. Nah, ketika lu set up lingkungan seperti itu, lu nggak butuh disiplin sebenarnya. Karena otak lu bakal selalu bergerak menuju hal yang bermakna dan interesting buat lu. Otak kita kacau guys. Tapi lu bisa produktif dengan kekacauan itu. Percaya sama gue, lu itu kagak sakit. Lu cuma berbeda dengan orang lain. Kalau lu punya sistem yang lain, share di kolom komentar ya. Oke?